Kalau hal kecil kita tidak bisa kelola, bagaimana mau kelola yang besar? Kalau hal kecil orang tidak bisa kendalikan, bagaimana kalau diberi kepercayaan yang lebih besar? Pondok Cerita. Shalom, selamat malam sahabat cerita dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gary Gerardo kembali hadir di hadapan Anda dalam program acara Pondok Cerita. Dan kali ini kita kehadiran salah satu narasumber yang begitu istimewa, yang profesional di bidangnya. Mari kita sambut Bapak Herman. Halo, selamat malam. Luar biasa Pak Herman. Terima kasih. Ini Bapak Herman SEMM CPHR BPK. Wah, luar biasa nih Pak. BKP. Oh, BKP. sorry. Jadi saya ulang lagi ya Pak supaya tidak salah. Bapak Herman SEMM CPHR BKP. Oke, luar biasa. Pak, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Ya, luar biasa ya Pak. Ya. Nah, oke Pak, sebelum Gary lebih jauh lagi dalam pembicaraan kita yang luar biasa ini Pak, Gary ingin tahu dulu latar belakang Bapak. Orang mana, pendidikan Bapak mungkin bisa di-share Pak. Karena kan tidak dikenal tidak disayang pastinya. Oke Pak. Ya, Saudara Gary, terima kasih buat malam yang indah ini. Kita sih asalnya mau ke bahasa Manado atau bahasa Indonesia? Terserah Bapak. Terserah. Iya, bahasa Manado boleh, bahasa Indonesia Bahasa boleh. Manado juga kan, supaya iya. orang bisa lebih mengerti. Jadi kalau asal sih sebenarnya aslinya bukan di sini, asli Jakarta. Oke. Asli Jakarta, kemudian kita dari muda baru pindah ke sini, pemuda gitu, belasan tahun. Nah, kemudian saat ini kita berprofesi sebagai selain pengusaha, kemudian kita juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Bitung dan juga sebagai konsultan pajak. Gitu. Oh, Iya. konsultan pajak. Latar belakang pendidikan Bapak kalau boleh tahu Ya, gimana Pak? S1 saya dari sarjana ekonomi jurusan akuntansi, kemudian S2 Master of Management di bidang manajemen keuangan, kemudian ada gelar profesi juga dalam bidang sumber daya manusia dan juga sebagai konsultan pajak resmi yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Iya. Pajak. Nah, Bapak ikut ke kemari karena orang tua mungkin atau karena Iya, Oh. masih umur belasan tahun ikut orang tua merantau. Oh, ikut orang tua merantau. Oke, Iya. luar biasa sekali dan akhirnya Bapak ada di sini ya. Iya, betul. Dan membentuk keluarga juga di Betul, sini. di Bitung. Di Bitung. Oke, luar biasa sekali nah Pak. Dan kita akan masuk ke materi ini. Ini materi yang luar biasa. Tema tentang mengelola harta dan keuangan. Wah, keren sekali nih mengelola harta dan keuangan. Jadi, sahabat cerita harap didengarkan dengan baik-baik ya. Nah, Pak, saya ingin bertanya, mengapa mengelola keuangan itu begitu penting, Pak? Iya. Dengan kondisi sekarang apalagi lebih penting ya dengan adanya pandemi corona COVID-19, kita ketahui banyak sekali dampaknya dari keluarga. Pengangguran malah bertambah segala rupa, maka materi ini terasa cukup penting kita pelajari supaya kita tidak terkena dampak lebih jauh lagi. Karena sampai saat ini dampak corona ini belum ada tanda-tanda berhenti. Oh, bahkan iya, betul bahkan sekali. katanya berevolusi atau bermutasi ke jenis-jenis yang baru. Ya, jadi ini begitu penting karena sekarang ini keuangan itu kalau tidak dikelola dengan baik maka sangat berdampak pada kehidupan rumah tangga keluarga. Bahkan tidak kondusif. Bahkan di Jawa kalau kita baca berita banyak yang bercerai hanya karena dampak ekonomi keluarga. Dampak ekonomi Iya, keluarga. tentu kita berharap tidak sampai seperti itu. Iya, ya. Memang kata orang uang bukanlah segalanya, tapi Iya. permasalahan keluarga itu kan biasanya timbul karena masalah ekonomi. Salah satunya. Iya, Ya, biasanya kalau kita salah dapat satunya. mental, Ya, luar biasa berarti bisa terjadi pertengkaran kalau tidak ada manajemen keuangan yang baik. Nah, menurut pandangan Bapak seberapa siap sih memang orang-orang di Sulawesi Utara khususnya ini ketika menghadapi corona ini secara keuangan atau seberapa terguncang ke orang-orang saat ini, Pak? iya, semua aspek perekonomian memang luluh lantah. Bahkan banyak pengangguran meningkat sehingga banyak sekali stres di dalam keluarga. Oke. Nah, itulah pengalaman yang penting bagi pengusaha, perusahaan ataupun keluarga, di mana kalau kita tidak siap mengelola keuangan, disitulah kita akan diuji. Simpanan kalau tidak ada, maka kita habis. Karena ini adalah situasi yang tidak terduga. Oke. Nah, akhirnya banyak yang stres di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana kita kelola ini sangat penting. Oke, berarti memang Bapak fokusnya ke lini keluarga ya saat Betul, ini. iya. Oke. Karena itu adalah fondasi kita. Walaupun kita berhasil dalam mengelola perusahaan,
Tetapi kalau kita tidak juga menerapkan dalam keluarga-keluarga, ya susah juga. Makanya ada orang berkata bahwa dia bisa berhasil dalam perusahaan, tapi belum tentu berhasil dalam keluarga. Oh, bisa seperti itu ya, Pak? Anda bisa jadi direktur satu perusahaan, bisa sukses memimpin perusahaan, tapi belum tentu bisa memimpin keluarga dengan baik. Iya. Oke, itu saya baru tahu. Itu adalah seni, makanya. Oke, saya pikir seseorang yang sudah bisa berhasil di perusahaannya bisa juga berhasil dalam memanage keluarganya. Ternyata bisa juga bertolak belakang. Justru lebih banyak orang yang berhasil dalam perusahaan, lebih banyak juga yang tidak berhasil dalam keluarga. Oke. Ya, nanti kita akan berkembang dampaknya. Luar biasa. Wah, sudah panas ini, masih awal-awal sudah sangat menarik. Oke, Pak, dan selanjutnya apa sih dampak bagi rumah tangga, usaha dan masa depan keluarga, Pak, tentang hal ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa fase kehidupan manusia itu saya bisa bagi dalam 3 ya. Pada saat orang berpikir mengenai ekonomi, disitulah orang sudah mulai dewasa. Setelah kita lulus SMA, kita berpikir berkuliah atau mencari pekerjaan. Nah, disitulah fase pertama manusia untuk harus mengerti tentang ekonomi. Ya, jadi kita bisa bagi 3 dalam kehidupan kita. Fase pertama umur 17 sampai 25 itu biasanya kita masih muda, belum terfokus pada cari uang ataupun yang lainnya. Tapi kita punya banyak waktu. Ya, fase kita itu baru belajar. Kemudian pada saat umur 25, kadang-kala itu kita sudah menikah sampai umur 56, itulah fase produktif kita. Fase produktif. Iya, bagaimana waktu kita berkurang untuk teman-teman ataupun yang lain, tapi kita sudah lebih fokus bagaimana bisa bertahan hidup pertama kali. Bagaimana bisa hidupi keluarga, bertahan hidup, kemudian bahkan bisa simpan atau berinvestasi. Nah, kemudian pada saat fase ketiga, terakhir itu sudah pensiun, anggaplah. Sudah 56 tahun ke atas, kita sudah mengerti pada saat fase pensiun apa yang kita harus simpan. Tentu harus ada simpanan. Karena fisik kita sudah nggak kuat lagi. Ya, fisik kita sudah nggak kuat, tetapi simpanan harus ada. Bayangkan kalau di umur 56 tahun ke atas, tidak ada uang, tidak ada waktu lagi, dan juga tidak ada kemampuan fisik kita. Tidak ada kemampuan. Nah, itu yang harus orang mengerti dari 3 fase kehidupan ini. Oke, jadi dampaknya Pak, tapi kalau seandainya kan masa muda dipakai untuk tadi Bapak bilang banyak waktu tapi mulai belajar. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa menyiapkan supaya kita nanti hari tua nanti punya simpanan yang baik begitu dari masa muda? Kebanyakan kan anak-anak muda saat ini hidupnya berfoya-foya, kan Bapak lihat. Nah, step awal yang baik Pak itu seperti apa sih Pak? Itulah pendidikan keluarga penting. Oke. Iya, karena orang ketahui waktu orang tamat SMA, kebanyakan pendidikan keluarga soal pengelolaan ekonomi itu kurang. Oke. Orang tua mungkin sibuk dua-dua bekerja, tidak berbagi peran antara suami dan istri, sehingga anak-anak pada tamat SMA tidak diberi pendidikan kelolaan uang yang cukup, manajemen keuangan yang cukup, yang sederhana aja, yaitu mulai dari mencatat. Mau tidak mau, kalau kita tidak rajin mencatat keuangan, kita keluar uang, kita lupa apa yang kita keluarkan. Ya, jadi dalam prinsip ekonomi ataupun dari kehidupan kita, itu kalau kita rajin mencatat, kita akan tahu uang yang mana kita kelola. Gitu. Jadi pertama kali itu rajin mencatat. Rajin mencatat, walaupun masih muda ya, walaupun itu hanya berdasarkan uang jajan yang diberikan orang tua, kita wajib mencatat. Disiplin. Logikanya begini, di perusahaan semua keuangan dicatat sehingga bisa dianalisis. Di keluarga juga mulai dari hal kecil, waktu diberikan uang jajan kepada anak, kita harus tuntut dia untuk bikin pertanggungjawabannya. Dia akan mengerti nanti bagaimana mengelola uang. Apalagi kalau dia belum pernah ikut usaha keluarga. Misalnya kalau keluarga ada usaha, punya toko nih. Nah, beruntung anak itu dikasih aja dari SMP SMA untuk belajar di toko. Jadi dia bisa mengerti pengelolaan uang. Tapi kalau enggak, dua-dua sibuk di luar, nah, kita ajarkan dia untuk mencatat. Paling pertama kali kita belajar untuk mencatat keuangan. Sehingga waktu dia minta ke orang tua, dia bisa tahu bahwa uang ini kita sudah gunakan buat yang ini, buat yang ini. Jadi itu bikin anak-anak muda itu lebih bertanggung jawab ya Pak. Dengan apa yang akan dia pakai, apa yang akan dia simpan, dan apa yang akan dia keluarkan. Nah Pak, saya ingin tanya, ini pertanyaan pribadi saya ya Pak. Menurut Bapak, bagusnya orang tua itu kasih jajan harian, mingguan, atau bulanan Pak?
Kalau saya pribadi bulanan. Oh, bulanan. Iya, itu supaya mengajar mereka pada saat mereka pertama kali dapat kerja, kebanyakan mungkin bulanan. Iya, betul. Pada saat bulanan, inilah kebanyakan orang mengeluh tidak bisa mengelola, katanya nggak cukup lah. Ada istilahnya geser tanggal, pinjam uang sana, gali lubang, tutup lubang. Nggak. Kita kasih bulanan, sudah dijatakan bahwa inilah tiap hari biasanya jatah berapa puluh ribu atau berapa ribu. Itu yang dia boleh ambil. Jadi jangan sampai dia latihan pada saat misalnya dikasih satu bulan misalnya berapa ratus ribu ataupun 100.000, jangan sampai langsung dia pakai semua. Dia belajar untuk menguasai diri, kan? Jadi belajar. Tapi kalau kita kasih satu-satu begini, dia tidak belajar menguasai diri. Nah, ada salah satu teknik yang kita coba lakukan di keluarga saya sendiri juga, dengan juga ada dilakukan juga keluarga lain. Kita kasih amplop. Ya, jadi tekniknya itu ada misalnya ada beberapa amplop. Pada saat kita sudah terima penghasilan kita sudah alokasi. Amplop pertama sudah ditulis ini pengeluaran untuk makan minum. Lalu amplop kedua ini pengeluaran untuk transport. Amplop ketiga ini pengeluaran. Jadi kita sudah bagi. Jadi pada saat kita ambil, kita tahu ini, uangnya tinggal sedikit, ini makan minum baru tanggal 15 ini, itu sudah harus dipikirkan gimana caranya. Gitu. Oke, Jadi kalau pribadi saya bulanan. Lebih baik dikasih Kalau saya bulanan. pribadi bulanan. Jadi dapat dua didikannya. Satu, dia belajar mengalokasikan tiap hari. Kedua, dia belajar mengendalikan diri, tidak memakai uang yang untuk besok-besoknya. Oke, luar biasa. Jadi bagi sahabat cerita, ini ada tips luar biasa ya bagi bapak ibu yang punya anak, lebih baik kasih bulanan supaya untuk bisa melatih anak-anak bisa membagi-bagi dan bertanggung jawab tentang uang jajan yang dia kasih, yang dikasih oleh orang tua. Nah Pak, kita beralih lagi ke lebih dewasa ya, profesional muda. Nah kebanyakan profesional muda seperti yang Bapak sudah singgung tadi, gaji bulan ini biasanya tidak cukup. Nah mungkin ada saran dari Bapak bagaimana sih bisa mengelola gaji? Karena saya lihat anak, apalagi orang Manado ya Pak, lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi, toh kan. Jadi dapat gaji langsung minum kopi yang mahal, belanja yang mahal, dan akhirnya akhir bulan pinjaman online. Jalan keluarnya. Jadi menurut Bapak gimana sih untuk bisa memanage gaji dengan baik? Saya lihat fenomena tersebut itu kayaknya termasuk budaya. Ya, contoh begini. Kita sudah tahu bahwa gaji kita pas-pasan, misalnya pas-pasan. Tapi karena ada budaya kita di sini, misalnya kalau ada kegiatan tertentu, kita harus bikin acara. Kadang-kala pun acara itu, contoh, anak ulang tahun 1 tahun, pesta cukup besar. Ya itu enggak apa-apa, itu wujud kita kepada anak begitu sayang. Tapi kadang-kala harus diperhatikan baik, ini orang tua pesuka atau anak pesuka, baru 1 tahun kan belum mengerti apa-apa. Kenapa bikin pesta besar begitu, apalagi kalau digunakan dengan cara utang. Nah, prinsipnya itu kita jangan sampai berutang konsumtif. Konsumtif itu pinjam uang langsung habis begitu saja. Nah, kita sarankan kalau misalnya uang pas-pasan, kita belajar alokasi kayak seperti tadi bilang. Bahwa kita sudah alokasikan tiap hari berapa. Sekarang misalnya gaji UMP kita berapa? 3,3 juta. Iya, 3,3 juta. Sekarang pertanyaannya, kira-kira menurut saudara Gary, 100.000 cukup per hari? Kalau misalnya single? Itu kalau saya belum banyak lah, lumayan dah. Kalau misalnya single ini, iya, 100.000 kita alokasikan tiap hari hanya untuk makan minum, bekerja dulu, jangan dulu bicara lain-lain. Itu cukup Sih, iya. Kalau dikali 30 hari? 3 juta. Berarti masih ada simpanan harusnya. Iya, masih ada. Sekarang kembali lagi, kalau itu cukup, jangan dulu pakai yang lain. Gitu. Karena logikanya begini, kalau hal kecil kita tidak bisa kelola, bagaimana mau kelola yang besar? Kalau hal kecil orang tidak bisa kendalikan, bagaimana kalau diberi kepercayaan yang lebih besar? Artinya itu kembali lagi ke orang kontrol diri, no? Padahal kan orang tahu bahwa jangan pinjam uang untuk itu. Kalau tidak cukup, jangan lagi tambah kesusahan. Jangan tambah-tambah urusan orang bilang. Tapi padahal karena kebudayaan orang seperti itu, kadang orang tidak bisa kontrol. Kadang-kala sudah berhubungan dengan gengsi lagi. Nah, sekarang kembali ke kita sendiri yang buat siksa atau siapa? Iya, betul, diri sendiri. Iya. Jadi sekarang saya kasih gaji 2 juta. Bilang tidak cukup nih. Bulan depan naik lagi 3 juta. Nggak cukup lagi. Nah, kasih gaji lagi 5 juta. Nggak cukup lagi. Kasih gaji 10 juta, tetap nggak cukup. Itulah naturalnya manusia. Kita nggak pernah cukup. Ya, semua kembali ke hati diri.
kita bersyukur nggak bahwa kita masih bisa ada nafas kehidupan? Kita bersyukur nggak masih bisa pergi ke tempat ibadah? Kalau itu masih bisa, orang percaya orang Tuhan kuat dan besar. Amin. Ya, Oke. jadi tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Oke, Pak. Jadi gaya hidup ya Pak sangat mempengaruhi Ya. pengelolaan keuangan yang kita miliki. Nah, kalau menurut Bapak, ketika tuh orang mendapatkan gaji itu berapa persen sih sebenarnya yang harus kita tabung? Kan ada orang yang begitu bijaksana. Kan otomatis kalau Kristen perpuluhan lah ada ya. Persepuluhan. Kasih persepuluhan. Baru berapa persen sih Pak yang bisa kita tabung? Ya. Berapa persen yang bisa kita konsumsi? Bahkan ada yang sempat bilang ke saya dari keluarga bilang, "Ger, kalau ngana gaji 3 juta, berarti ngana boleh makan dalam bulan itu makan di luar istilahnya enak-enak." Hanya 1 kali. Kalau gaji selebih bisa 2 kali. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri ada ndak Pak trik-triknya berapa persen atau orang bisa pakai buat dan lain-lain sebagainya? Ya, sebelum saya jawab itu, jadi kalau pengelolaan keuangan kita harus perhatikan 5 tahapan ini ya. Ada 5. Jadi pada saat kita terima penghasilan, tentu yang pertama adalah kewajiban kita kepada Tuhan. Ya, kalau di Muslim ada namanya zakat 2,5%. Kalau di Kristen persepuluhan. Ya 10%. 10%. Itu adalah kepercayaan kita adalah milik Tuhan yang kita kembalikan. Ya, kewajiban kita kepada Tuhan. Kemudian setelah itu nanti ada sumbangan atau yang lain-lain ya. Nah, setelah kita berikan apa yang milik Tuhan, baru kita penuhi itu yang kita belajar itu makan minum, pakaian, ya, baru perumahan. 3 ini orang penuhi dulu. Jangan dulu yang lain-lain. Kalau 3 ini sudah penuhi, baru masuk ke fase yang ketiga, yaitu kebutuhan, bukan keinginan. Oke. Kebutuhan kita apa saja di dalam rumah. Oh, misalnya mau masak, mau peralatan dapur. Peralatan dapur ini juga yang tepat. Jangan dapurnya kecil, barangnya mewah. Iya, Jadi betul enggak sekali. kayak genset. Kebutuhan kita hanya 900 watt, kita beli genset yang 5000 watt. Itu sudah gengsi, sudah enggak sesuai kebutuhan. Rumah yang kecil, kita beli sofa yang besar, bukan minimalis. Jadi itu kebutuhan. Nah, baru masuk ke fase keempat, baru mulai keinginan. Kalau sudah ada kebutuhan silakan. Mau ada lebih sedikit, ya silakan kenyamanan beli motor misalnya, beli mobil kan. Kemudian kelima yaitu kalau ada simpanan harus ada simpan pertama kali 10%. Minimal 10%. Untuk ditabung ya? Iya. Contohnya begini. Kita penghasilan 2 juta. Oh, nggak cukup. Tapi coba simpan uang 50.000 sampai 100.000, pasti bisa. Anggap 50.000 sampai 100.000 itu tidak dipikirkan. Jadi anggap gaji kita itu cuma 1.900.000 ataupun gaji kita cuma 3 juta pas. 300.000 atau 200.000 itu kita simpan. Ya minimal 10%. Terus jangan dipikir-pikir, anggap itu uang mati. Nah kalau pikir-pikir, ada uang ada 600.000 ini pakai buat apa ya? Pakai buat apa ya? Nggak bisa. Jadi pertama kali orang target 10%. Target 10%. Iya. 10% kalau kita sudah berkembang naik ke 15%. 20% paling tinggi kalau memang mampu 40%. Itu sudah paling tinggi. Ya, jadi normalnya 10% dulu. Normalnya 10%, 10%. iya, begitu. Oke Pak, dan tadi kan Bapak sempat singgung mengenai kebutuhan dan keinginan. Nah, itu juga saya belajar di kampus sih, belanja sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan. Iya. Nah, tapi Pak, kalau orang kan punya gaji minimal UMP lah, Iya. tapi dia merasa itu dia butuh kendaraan bermotor roda 2 dan akhirnya dia memutuskan untuk kredit. Itu memakan separuh gajinya, Pak. Nah, bagaimana sih menurut pandangan Bapak akan hal ini? Dia bilang dia butuh untuk pekerjaannya. Gimana, Pak? Ya. Kalau zaman sekarang saya lihat memang motor itu sudah bukan lagi suatu keinginan ya, kayak kebutuhan. Karena kalau hitung-hitungan dengan uang transport, kemudian manfaatnya dengan keluarga juga itu besar. Dan untuk leasing atau kredit motor itu kurang lebih ya bisa 600 sampai 700 ribu ya. Nah itu harus berarti ada yang dikorbankan. Ya, contoh seperti tadi saudara Giri bilang, oh bagaimana kalau bisa sebulan sekali kita alokasikan dengan keluarga untuk makan-makan di luar. Iya, makan-makan. Nah, kita harus korban. Jangan dulu lah. Berkorban berapa? 2 tahun sama masa kredit motor korban. Artinya kita tidak bisa menginginkan semua. Oke. Kalau memang dirasa motor itu sepakat suami istri sebagai kebutuhan, silakan. Dan kita rasa zaman sekarang memang motor itu lebih. Tapi ingat satu hal, kita menginginkan barang mewah. Kalau motor dulu disebut barang mewah, tapi sekarang sudah enggak. Iya, betul
betul. Tapi ingat, ada biaya tetap juga yang muncul. Biaya perawatan, ya, biaya pajak. Kita ingin mobil, jangan senang dulu. Bayar pajak tiap tahun cukup besar biayanya, toh. Kita ingin AC, jangan dulu senang. Kita harus simpan uang juga untuk uang AC, uang perawatan, kemudian peremajaan. Pada saat AC rusak, kita harus ganti. Pada saat motor rusak, ada nggak uang pengganti untuk motor? Karena kita jangan sampai berpikir, nanti setelah 3 tahun lunas, pakai 5 tahun, setelah 5 tahun rusak, mau beli baru nggak ada uang buat ganti motor baru. Itu yang banyak orang salah kelola di situ. Mereka ingin sesuatu hal yang nyaman, tapi mereka lupa untuk perawatan dan biaya peremajaannya. Oke. Kalau enggak, kita seumur hidup utang terus, leasing lagi. Utang terus leasing iya. lagi. Oke Pak, berarti memang harus ada sesuatu yang dikorbankan. Betul. Ya, harus ada sesuatu yang kita istilahnya Prioritaskan dulu. ya. Jadi yang Pak. kurang prioritas kita abaikan dulu. Dulu. Berarti kalau dalam keadaan seperti itu untuk menabung pun berarti agak susah ya Pak. Bisa, itu seperti saya bilang. Begini, dulu saya pernah praktekkan waktu SMP atau SMA ya. Itu uang jajan dari orang tua, biar 500 perak, saya tabung. Saya tabung itu waktu itu di BRI Bitung Timur yang di pusat kota. BRI hampir tiap hari karena saya suka banget tabung, saya tabung dari uang jajan 500. Saya suka tabung aja, jadi kelihatan mutasinya banyak walaupun nilainya kecil. Ya, tapi suka tabung-tabung begitu saja. Yang penting ada, terus tutup mata, jangan pikirkan itu tabungan yang ada. Prinsipnya sekarang kita langkah pertama. Tabung dulu berapapun nilainya. Nggak usah dulu pikir panjang sampai langkah ke-10. Langkah pertama dulu kita jalan. Langkah pertama Iya, dulu. jangan terlalu banyak pertimbangan, pemikiran, nggak jalan-jalan, nggak jadi. Jalan. Kalau dana darurat itu penting ya Pak? Penting. Contoh kayak pandemi begini, kalau nggak ada kan habis. Orang terpaksa jual harta sana sini. Belum kalau kasihan pengusaha yang ada pinjaman di bank. Kan ada tiba-tiba disita asetnya. Kenapa? Karena pandemi omset menurun, tidak mampu bayar. Walaupun ada relaksasi dari Menteri Keuangan, tapi tetap ada resikonya tinggi. Ada resikonya. Iya, makanya itu investasi termasuk juga buat dana jaga-jaga darurat. Jaga-jaga gitu. darurat. Iya. Kan Pak, lebih penting mana menurut Bapak? Investasi atau tabungan? Kan tabungan dana yang tidak akan bergerak maksudnya. Tapi kalau investasi itu dana berputar. Karena yang sering saya ketemu di orang lain, mereka itu tidak punya tabungan, tapi punya investasi. Oke. Itu bagaimana sih menurut pandangan Bapak? Iya. Jadi dari seni mengatur keuangan, Iya. kita tentu punya fokus mata pencari, misal satu ini. Nah, iya betul. Dalam satu ini kita dapat fokus, kita usahakan dapat lagi 2 yang pasif. Itu namanya portofolio investasi. Termasuk kita berusaha sebagai karyawan maupun itu juga investasi kita, karena kita investasi karir kita di perusahaan tersebut. Dari situ kita dapat penghasilan, kita sisihkan buat investasi lainnya. Contoh pasif, salah satunya itu tabungan. Tabungan itu investasi pasif kan? Iya betul. Itu juga kita belum tahu pakai buat apa, termasuk bisa dana darurat. Karena itu menghasilkan, tapi resikonya memang kecil, berarti keuntungannya juga kecil. Tapi kita bisa investasikan ke emas misalnya. Bisa juga investasikan ke saham atau investasi dengan ada orang usaha, kita punya modal, dia tidak punya modal. Yuk gabung. Jadi kita kelola. Itu maksudnya portofolio investasi. Jadi kalau bilang penting mana-mana tergantung resiko yang kita berani ambil. Tergantung resiko. Kalau kita punya resiko tinggi, tentu penghasilan akan lebih tinggi. Ya, kalau kita ingin resiko rendah, ya udah kita investasi, tabung, deposit, beli obligasi, biarkan saja gitu. Kayak saya salah satu ada saham. Iya, kita saham beli, ada saham BRI, Telkom, Unilever, kemudian Garuda Food, Wika, Wijaya Karya, ada beberapa saham. Saya beli dari 2013 sampai sekarang nggak pernah jual. Berarti Bapak itu fokusnya investasi bukan trading ya? Bukan. Itu termasuk saya simpan buat di hari tua misalnya. Karena 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kita dapat dividen. Iya betul. Itu namanya investasi pasif. Selain kita sementara kerja di sini, di sisi belakang kita ada simpanan. Dan nilainya pun, nilai sahamnya meningkat. Nah itu satu. Jadi tidak perlu pikir harus 50.000 pun cukup. Mulai saja dengan tabungan kecil. Oke, yang penting berani memberanikan langkah dulu pertama untuk jadi. Jangan pikiran, nak cukup. Kalau kita sudah di blok begitu pola pikir kita, ya sudah. Susah untuk maju kalau jadi saya tertarik sekali ya Pak. Seberapapun penghasilan kita jadi sahabat cerita,
harus ada yang dibagi-bagikan, harus ada polanya supaya kita Betul. tetap aman, dan dana darurat itu, tabungan itu yang pasti juga sangat penting, ya Penting, Pak. penting. Nah, kalau menurut Bapak investasi, saya ke investasi ya Pak, Oke. tidak apa, investasi yang aman itu yang bagaimana Pak? Oke, begini ya, dalam teori ekonomi, investasi itu ada resiko semuanya. Ya, deposit tabungan pun ada resiko. Dulu waktu krisis moneter banyak bank tutup. Oh iya betul. Stres juga mereka, dananya nggak bisa kembali. Bahkan sampai sekarang ada juga yang tuntutan belum kembali tuh dana-dana. Kita simpan di bank, banknya tertutup kolaps. Jadi investasi pun ada risiko. Kita pun bekerja ada risiko PHK. Kita pun buat usaha ada risiko tidak bisa maju. Jadi semua itu ada risiko. Nah, risiko-risiko ini yang kita harus pahami dan kita kelola. Salah satunya kita antisipasi dengan portofolio. Portofolio itu tambah investasi di tempat lain, jangan cuma satu. Kalau ada masalah boleh ganti dengan yang lain. Jadi seperti itu. Oke, berarti tergantung ya Pak. Iya. Semua ada resikonya, tapi Pasti. sebagaimana kita berani, kan kita berani mengambil resiko yang lebih besar, tentu DP keuntungan juga bisa lebih besar, tapi resiko juga pasti lebih besar. Makanya orang harus belajar terus, belajar sampai mati. Iya, belajar sama. Supaya wawasan terbuka, sehingga resiko-resiko yang kita hadapi kita semakin mengerti. Jadi pada saat ambil keputusan, risikonya minimal. Jangan asal maju saja. Jangan asal maju saja Jangan. ya Pak. Kalau kita menabung pun resiko-resiko apa sih Pak yang bisa mengganggu simpanan kita di hari tua? Kan Bapak tadinya Bapak bilang kalau sampai hari tua Bapak sudah mempersiapkan untuk hari tua Pak. Nah, bisa saja kan di dalam rentan waktu itu terjadi resiko kan Betul, Pak. Nah, apa sih yang Bapak persiapkan untuk bisa meminimalisir resiko ini Pak? Ya, Atau resiko apa-apa yang bisa terjadi? Ya, dalam rumah tangga ingat kita bukan cuma hidup sendiri ya. Oh, Kita ada orang tua, ada kakak adik, ada saudara lain. Kadangkala uang yang kita simpan atau yang kita coba kelola itu hanya buat keluarga lebih dulu. Tapi ingat kita ada orang tua. Tiba-tiba orang tua kita sakit, saudara kita sakit. Kadangkala itu membutuhkan uang yang tidak sedikit gitu. Iya, Kita betul beruntung sekali. saat ini memang ada BPJS Kesehatan yang mampu meringankan beban kita. Tapi tetap kita harus jaga-jaga seperti itu semuanya. Ya, jadi kalau untuk mau nggak mau kita harus rajin disiplin. Disiplin mencatat, disiplin kelola, disiplin juga belajar. Karena semuanya sekarang di dunia revolusi 4.0 semua cepat. Hari ini kita bersaing buka usaha, di sini buka lagi. Tapi saya percaya bahwa rezeki itu masing-masing orang. Saya percaya, saya punya pengalaman. Dia punya model yang sama, punya usaha sama, usaha sama. Satu ini bisa berkembang, satu ini tidak bisa berkembang. Saya menganggap itu ada rezeki adalah Tuhan yang sudah atur. Gitu. Jadi di dalam kalau teori ekonomi ada invisible hand. Tangan tak nampak. Tak nampak. Ya, saudara Gary boleh punya usaha, rencana segala rupa, terserah cita-cita apa, tapi di situ ada tangan tak nampak. Ya, itu dari itu. Kalau di pengusaha bilang luck, LUCK, faktor keberuntungan. Nah, kalau di kerohanian ada faktor berkat. Faktor berkat. Iya, ada berkat betul atau sekali. rezeki tidak mungkin tertukar istilahnya. Jadi tetap maju saja. Langkah maju, jangan banyak berpikir. Jangan banyak berpikir ya Pak. Jalan saja. Nah, oke Pak. Tadi kan sudah sempat singgung mengenai uang juga. Nah, Pak mau tanya, ada juga kan yang bilang ada orang yang mati-matian cari uang, bekerja siang malam cari uang. Tapi ada juga yang bilang bahwa dari kerohanian uang itu akar dari kejahatan, uang itu mamon. Nah, menurut pandangan Bapak itu bagaimana Pak? Iya, saya coba kutip dari seorang motivator terkenal ya. Dia mengatakan begini, uang bukanlah segalanya. Tetapi kita ketahui bahwa hampir segalanya butuh uang. Ya, betul. Sampai ke kamar kecil pun sekarang butuh uang. Kalau di tempat umum. Kemudian ada mengatakan bahwa uang tidak dibawa mati. Benar. Tetapi rasanya mau mati kalau tidak ada uang. Ya, ada juga mengatakan bahwa yang lebih baik cinta daripada uang. Tapi tak rasa cinta akan lebih indah kalau ada uang. Kita bisa lebih membagikan pasangan dan keluarga. Bahkan ada mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Iya. Ya, tapi
kita harus pahami juga bahwa banyak kejahatan terjadi justru karena tidak ada uang. Tidak ada uang. Nah, Betul saya sekali. boleh kutip dari ayat Alkitab dalam Matius 6 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa kita tidak bisa berbakti pada dua tuan, yaitu pada Allah dan Mamon. Nah, pengertian Mamon di sini ada beberapa pengertian yang saya mengertikan bahwa Mamon ini adalah keserakaan, mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal atau haram, atau misalnya dia menghambakan uang, harta, uang ataupun non uang lainnya gitu, sehingga dia melupakan Tuhan. Nah, di situ jangan sampai kita salah filosofi atau konsepnya. Artinya apapun torang pe rencana, apapun torang pe keinginan cita-cita, jangan lupa kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Oke. Ya, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu adalah apa kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Yang sekarang kita itu melangkah dulu apa yang kita mau buat, seperti itu. Nah, saya bisa tambahkan dalam pengelolaan keuangan itu ada 3 fase juga lagi, yaitu yang pertama, kebanyakan orang yang merasa tidak berkecukupan atau misalnya dia merasa kurang terus, justru dia tidak mau kelola itu uang dengan baik. Karena dia pikir, dia mungkin anggap remeh, penghasilan saya cuma 2-3 juta, ngapain mau kelola dengan itu? Ya sudah dapat lihat kok berapa. Justru salah. Justru dari situlah kita harus lebih kelola uang dengan baik, lebih hati-hati, lebih disiplin. Berapapun penghasilan kita. Iya, baru fase kedua, disinilah kita biasanya harus hati-hati. Pada saat penghasilan kita sudah pas-pasan, mau bilang cukup enggak, mau bilang mau bilang kurang enggak, artinya pas-pasan gitu. Kebanyakan di sini fase ini banyak orang yang diuji. Pada saat kita terima sedikit lebih, kita sudah mulai ada keinginan mau beli ini, mau beli ini, sehingga kita tidak bisa simpan uang. Dan disitulah fase kita untuk diuji. Nah, fase ketiga, uang kita sudah berkecukupan. Pada saat berkecukupan, biasanya orang lebih teratur. Ya, terutama misalnya kalau kita ada usaha, pisahkan urusan pribadi, uang pribadi dan uang usaha. Jangan lagi dicampur aduk. Begitu. Harus dipisahkan. Iya. Ya. Nah, banyak orang salah konsep pada saat penghasilan sedikit, justru dia mengabaikan itu pengelolaan keuangan. Berapapun penghasilan kita harus kita atur dengan baik. Betul, diatur baik dan dicatat. Iya, terutama suami istri. Kadang istri bertanya, "Oh, uangnya mana?" Suami bertanya, "Uangnya di mana?" Karena sudah keluar masing-masing. Betul sekali. Akhirnya nanti bisa saling menyalahkan. Iya, betul, jadi Pak. dicatat, rajin catat. Rajin mencatat. Iya, saya pun kan tidak pernah mencatat dan saya belajar hal baru. Lengkali sudah keluar dan habis itu lihat uang tinggal sedikit, ini keluar kemana ini? Uang ini dipakai di mana? Begitu dong. Makanya itu saya bilang pertama, banyak orang berhasil pimpin perusahaan tapi belum tentu berhasil pimpin rumah tangga. Karena di perusahaan dia dipaksa untuk mencatat. Menganalisis. Rumah tangga dia tidak rajin. Oke, nah luar biasa sekali Pak. Banyak sekali hal yang saya belajar pada hari ini tentang pengelolaan keuangan, tentang harus disisihkan, bahkan tadi bilang kalau boleh dibagi 3 dan lain sebagainya. Nah Pak, dari sekian banyak pembicaraan kita yang luar biasa ini, mungkin Bapak bisa kasih kesimpulan pada malam hari ini kepada sahabat cerita yang ada tentang materi ini Pak. Ya, baik. Pertama, saya juga memberitahu bahwa kita semua belajar. Selama kita belum meninggal, kita semua belajar sampai mati. Karena belajar seumur hidup itu tidak ada berhentinya. Ya, termasuk saya sendiri. Kan roda kehidupan juga berputar. Belum tentu apa yang kita coba jalani sekarang cocok itu di hari-hari ke depan. Mau nggak mau kita harus belajar untuk menyesuaikan. Ya. Nah, ingat satu hal bahwa orang sukses bukan bereaksi, tapi mengantisipasi. Jadi sekali lagi saya bilang, orang sukses bukan bereaksi, tetapi mengantisipasi. Artinya apa? Kita sudah melihat gambaran masa depan, kita antisipasi dari sekarang. Jangan nanti sudah terjadi, baru bereaksi. Untung kalau bisa diperbaiki, kalau tidak terlambat. Nah, tentu di harapan kita bahwa komitmen dalam keluarga, terutama suami istri itu sangat diperlukan. Komunikasi sangat diperlukan. Kita suami ingin begini,
Kalau istri tidak mendukung, susah juga jalannya. Oke. Ya, begitu juga istri ingin begini, suami tidak mendukung, susah juga jalannya. Itu kita ketahui bersama bahwa suami itu istri harus sepakat, saling mendukung, jalankan, komitmenkan, evaluasi, kemudian perbarui rencana kalau ada gagal. Silakan seperti itu. Jadi kesimpulan saya, ingat baik-baik, kita mengantisipasi supaya kehidupan kita di akhir tua, kita tentu ingin hidup dengan tenang di hari tua kita. Hari tua. Dan anak-anak kita semua bisa berhasil sesuai harapan kita. Jadi pendidikan keluarga juga penting. Pendidikan keluarga Ya, juga dalam hal penting. pengelolaan keuangan. Oke, luar biasa sekali Pak. Ini pertanyaan saya terakhir, karena tadi Bapak bilang harus mempersiapkan masa depan, dilihat itu. Pak, menurut Bapak, masa depan ini Pak, apakah akan semakin baik atau bagaimana dari segi keuangan Pak, dari segi ekonomi? Karena melihat perang di mana-mana, belum lagi COVID. Nah, menurut pandangan Bapak nih, bagaimana Pak untuk kedepannya nanti? Ya, baik. Kalau dari sisi ekonomi global sampai sekarang ini kita tahu bahwa masih belum ketidakpastian ya. Nah, ini juga pengalaman yang sangat baik buat kita semua. Kalau tidak ada pandemi mungkin orang tidak punya pengalaman yang baru mengenai hal ini. Jadi ke depan semua kompetensi harus ditingkatkan. Ya, kompetensi itu ada skill, knowledge, and attitudes. Kita punya skill yang bersama, saudara Gary dan saya punya skill yang sama, punya attitude yang sama, ya, punya knowledge yang sama, tapi belum tentu punya kompetensi yang sama. Ya, kompetensi itu yang kita asah supaya itu meningkatkan daya saing kita sebagai baik pengusaha, karyawan, ataupun sebagai orang yang dibutuhkan di masyarakat sekitar. Kalau nggak ada kompetensi itu kita akan dianggap sama dan nilainya itu sama. Tapi kalau ada kompetensi yang tidak dimiliki banyak orang, itulah nilai tambah kita. Jadi ke depan persaingan akan semakin ketat, artificial intelligence akan semakin ketat, bahkan akan menghilangkan jabatan-jabatan, contoh customer service sudah mulai ada CS digital, Iya, betul teller pun sekali. sudah mulai digital, sudah mulai dihilangkan, pengurangan semua sudah mulai dihilangkan. Jadi ke depan AI atau artificial intelligence akan meningkat, maka kita harus tingkatkan kompetensi keluarga dan anak-anak kalau ingin bertahan. Kalau ingin tingkatkan kompetensi. Betul, kerja. kerja. Oke Pak, sebagai penutup mungkin ada sedikit lagi pesan Bapak untuk sahabat cerita yang menonton tentang pengelolaan keuangan Pak, atau apa hal yang ingin disampaikan lagi untuk penonton Pondok Cerita. Baik, terima kasih. Saya hanya simpulkan 3 hal saja ya. Jadi pertama, jangan lupa disiplin. Disiplin untuk belajar, mencatat. Baru yang kedua, komitmen diri sendiri dengan keluarga. Seperti saya bilang bahwa suami istri itu harus satu, nggak bisa jalan masing-masing. Kalau nggak, kita akan ribut terus. Nah, dan ketiga, jangan lupa langkah mulai dari sekarang. Kalau boleh mulai dari besok ambil komitmen, simpan 50.000. Bahkan kalau nggak cukup 20.000, bilang nggak cukup lagi 10.000. Kalau nggak cukup 5.000, isi saja. Kalau ada tabungan anak, sisip di tabungan anak kalau perlu. Tabungan anak ada 10.000, isi saja 10.000, isi saja. Gemar dulu belajar menyimpan, nanti akan berkembang. Percaya, pasti akan berhasil seperti itu. Oke Pak, luar biasa sekali. Nah, senang sekali akhirnya banyak sekali hal-hal yang kita belajar ya sahabat cerita, mulai dari pengelolaan keuangan, dampak ke depan apa, tingkatkan kompeten ya Pak supaya kita bisa bersaing juga Ya, di era betul. ke depan nanti. Oke Pak, sungguh banyak hal yang kami belajar. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini Pak. Satu kehormatan Bapak bisa hadir di sini. Terima kasih juga Ibu juga hadir ya di belakang kamera ini ada Ibu. Terima kasih Bu sudah hadir di sini dan harapannya semakin lancar Pak ke depannya. Pekerjaan, keluarga diberkati selalu. Sama-sama. Dan kalau diundang kembali jangan bosan-bosan ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya. Tuhan berkati. Oke, dan sahabat cerita, sekianlah podcast kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya teman-teman semua diberkati. Bukan cuma masalah kerohanian, tapi juga masalah finansial, keuangan kita bisa mendapatkan jalan keluarnya malam hari ini. Dan jangan cuma dengar ya, tapi lakukanlah mulai dari sekarang. Oke, dan bagi sahabat cerita yang membutuhkan pertolongan atau bantuan doa, ataupun ada kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu Saudara ingin sampaikan, bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini. Oke, dan akhirnya saya Gary Geraldo pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Pondok Cerita.